Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua hari ini. Apa kabar? Ibu berharap kalian sedang dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, supaya kalian dapat mengikuti pembelajaran kalian hari ini dengan lancar, dengan baik. Ya anak-anak ibu ya, tetap semangat kita belajarnya di rumah. Nah, pada hari ini anak-anak ibu, kita akan belajar tema 4, subtema 2, masih kegiatan keluargaku, yaitu pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Ya anak-anak ibu ya, kemarin kita sudah belajar tentang siapa saja anggota keluarga ya, ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik, ada kakek, nenek, paman, bibi, dan lain sebagainya. Nah hari ini pada subtema 2 ini kita akan belajar tentang kegiatan keluarga. Apa kegiatan ayah, ibu saat di rumah ya anak-anak ibu ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu siswa dapat mengetahui aturan saat makan, siswa dapat mengetahui cara berpamitan dan mengucapkan salam, siswa dapat menirukan suara hewan, siswa dapat mengetahui berlari satu arah, siswa dapat mempraktikkan berlari satu arah. Jadi ini adalah tujuan kita hari ini anak-anak ibu. Setiap kita belajar itu pasti ada tujuan. Nah, tujuan inilah yang harus kita capai ya anak-anak ibu ya. Aturan saat makan setiap pagi Santi sarapan bersama keluarga. Ada aturan saat makan di rumah Santi. Aturan adalah perbuatan yang harus dilakukan. Cuci tangan dan berdoa sebelum makan. Makan dilakukan dengan duduk. Ketika makan tidak boleh sambil berbicara. Makan sambil berbicara dapat tersedak, setelah makan segera rapikan meja. Nah anak-anak ibu, apapun yang kita lakukan itu di rumah pasti ada aturannya. Termasuk saat kita makan anak-anak ibu ya. Nah saat kita makan itu juga ada aturannya. Apa saja aturannya? Tidak boleh berbicara saat makan. Ya, makan itu harus duduk, minum harus duduk, tidak boleh berdiri atau jalan ke sana ke sini itu tidak boleh. Jadi, saat makan itu kita harus duduk dengan tenang, tidak boleh berbicara, ya. Dan sebelum kita makan kita harus cuci tangan dan juga membaca doa. Itu penting anak-anak ibu ya. Nah, setelah makan, jangan lupa juga kita harus merapikan dan membersihkan meja yang sudah kita pakai untuk makan. Kalau perlu, habis makan, piring dan gelasnya langsung dicuci. Itu ada salah satu sikap kita membantu ibu bekerja di rumah. Ya, anak-anak ibu ya. Nah, aturan itu apa anak-anak ibu kemarin harus ditaati. Ya anak-anak ibu ya, makanya dibuat itu aturan supaya anak-anak itu harus taat kepada aturan ya. Nah, ini ada gambar seorang anak perempuan sedang membantu ibunya di dapur yaitu mencuci piring. Santi, tolong bantu ibu membersihkan meja makan. Kemudian Santi menjawab, baik ibu. Nah, selanjutnya, Bu, apakah aku boleh membantu mencuci piring? Boleh Santi, terima kasih. Percakapan yang di atas itu adalah ibu yang meminta tolong kepada Santi. Ya, sedangkan yang di bawah itu Santi ingin membantu ibunya. Itu adalah sikap yang baik anak-anak ibu. Saat orang tua kita menyuruh, ayah, ibu, kakak menyuruh kita untuk atau meminta tolong kepada kita untuk mengerjakan sesuatu, kalau hal itu baik, laksanakan anak-anak ibu. Tidak boleh menolak. Ya, anak-anak ibu. Begitu juga kalau kita di rumah. Saat libur sekolah itu kita harus membantu orang tua tanpa disuruh, menyapu rumah, menyiram tanaman, menjaga adik, membantu ibu memasak, mencuci piring. Itu boleh dilakukan. Itu adalah kegiatan yang terpuji anak-anak ibu ya. Berpamitan dan mengucapkan salam. Sebelum berangkat sekolah, Santi selalu berpamitan kepada ayah dan ibu. Santi mencium tangan ayah dan ibu. Ketika Santi pulang dari sekolah, Santi mengucapkan salam sebelum masuk rumah.
Berpamitan dan mengucapkan salam termasuk aturan rumah. Aturan rumah harus dilaksanakan. Nah, ini adalah juga salah satu aturan di rumah. Saat kita datang ke rumah kita harus mengucapkan salam. Saat kita akan pergi dari rumah atau pergi sekolah, ayah pergi bekerja harus mengucapkan salam dan berpamitan. Ya, itu adalah salah satu aturan di rumah. Ya anak-anak ibu ya, dan aturan itu harus dilaksanakan. Nah, misalnya nih nanti saat kalian PTM ya atau sudah tetap muka di sekolah, saat kalian pergi sekolah, kalian harus berpamitan, mengucapkan salam kepada ayah dan ibu kalian di rumah. Ya anak-anak ibu ya, itu harus dan wajib dilaksanakan anak-anak ibu. Tidak boleh nih pergi sekolah langsung pergi sekolah, itu tidak boleh. Jadi harus berpamitan, mencium tangan ayah dan ibu. Nah, ini yang sering ibu lihat nih. Saat kalian mencium tangan ibu kalian itu menggunakan mulut ya anak-anak ibu ya. Mulut dan hidung. Bukan menggunakan dagu atau pipi atau kepala. Ya anak-anak ibu ya. Karena banyak anak-anak itu ibu sering lihat kalau mencium tangan orang tuanya itu menggunakan dagunya. Ini. Ya, menggunakan keningnya, menggunakan pipinya, bahkan kadang tidak menyentuh hidung dan mulutnya. Itu tidak boleh anak-anak ibu ya. Jadi kalau mencium tangan orang tua itu menggunakan mulut atau hidung. Ya anak-anak ibu ya harus menyentuh tangan kedua orang tuanya. Ya. Pedalaman materi. Ayah Santi memelihara ayam. Santi sering memperhatikan gerakan ayam. Gerakan ayam terlihat lucu. Ayam bergerak mengepakkan sayapnya. Ayam berkokok mengeluarkan suaranya. Ayam juga berjalan dan berlari. Gerakan ayam dapat ditirukan menjadi tarian. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang menari. Menirukan gerak hewan, ada kupu-kupu, ada gerak kelinci meloncat. Nah, untuk saat ini yaitu menirukan gerakan ayam. Ya, kalian tahu kan gerakan ayam itu ada berjalan, ada berlari, mengeluarkan suaranya, mengepakkan sayapnya, itu adalah ciri-ciri ayam. Nah, dari ciri-ciri ayam itu kita bisa menggunakannya untuk menari anak-anak ibu ya. Selanjutnya, pembelajaran 2 berlari satu arah. Hari ini, siswa kelas 1 berolahraga bersama. Mereka melakukan olahraga lari. Lari dapat menguatkan otot kaki dan paha. Mereka melakukan lari satu arah. Cara melakukannya, saat berlari badan agak ke depan, lutut diangkat tinggi, kedua tangan diayun bergantian, gerak tangan berlawanan dengan gerak kaki, berlari lurus menuju satu arah. Nah, anak-anak ibu, kemarin kita sudah belajar tentang berjalan. Sekarang yaitu tentang berlari satu arah. Jadi tujuannya itu cuma satu arah, yaitu ke depan anak-anak ibu. Nah, berlari ini dapat menguatkan otot kaki dan paha. Ya, bagaimana cara melakukannya? Badannya agak ke depan, lutut diangkat tinggi, kedua tangan diayun bergantian, gerak tangan berlawanan dengan gerak kaki, berlari lurus menuju satu arah. Itu ada gambarnya, ya anak-anak ibu ya. Itu gambarnya anak-anak sedang berlari satu arah. Nah, untuk tugas kalian hari ini itu praktik PJOK, yaitu mempraktikkan berlari satu arah dengan benar. Jadi nanti kalian praktikkan di rumah, memakai baju olahraga yang sudah ada baju olahraganya. Kalian bisa melakukannya di halaman rumah kalian. Ya anak-anak ibu ya, mempraktikkan berlari satu arah dengan benar. Jadi ini tugas kalian hari ini. Terima kasih anak-anak ibu. Dari sini kita dapat menyimpulkan kalau di rumah itu kita mempunyai aturan juga anak-anak ibu. Saat makan, saat kita pergi sekolah itu kita punya aturan. Saat makan aturannya itu tidak boleh berbicara, ya makan harus duduk.
Dan jangan lupa membaca doa dan cuci tangan sebelum kita makan. Setelah makan, kita harus merapikan tempat piring dan gelas tadi. Ya, kalau perlu kita harus cuci sendiri. Supaya apa? Supaya meringankan tugas ibu di rumah anak-anak ibu. Karena membantu ibu. Ibu itu adalah sikap yang baik. Ya, kemudian saat kita pergi sekolah, kita juga jangan lupa berpamitan dan mengucapkan salam kepada orang tua di rumah. Anak-anak ibu ya, begitu juga saat kalian pulang sekolah. Jangan lupa mengucapkan salam dan cium tangan ayah dan ibu kalian di rumah, anak-anak ibu ya. Nah, itu adalah pelajaran kita hari ini. Selamat belajar anak-anak ibu. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan ke ibu. Terima kasih, selamat mengerjakan. Sekian dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.